Dalang di balik grup Facebook yang bernama Fantasi Sedarah dan Suka Duka akhirnya dibekuk. Grup pornografi incest ini ternyata sudah ada sejak 2024. Usai viral dan meresahkan, baru diblokir dan ujungnya proses hukum berjalan. Namun, member grup ini jumlahnya sudah ribuan. Konten pun sudah menyebar. Apakah ini menjadi bukti pengawasan di ruang digital kita yang masih lemah? Yuk selengkapnya kita diskusi. Setelah grup Fantasi Sedarah bikin resah, langsung diusut polisi. Pelaku-pelaku inti atau dalangnya sudah dibekuk polisi. Faktanya, grup di media sosial Facebook itu punya ribuan anggota. Wajar ya jika para tersangkanya juga tersebar di sejumlah wilayah dari Pulau Jawa hingga Sumatera. Sejauh ini, korban yang disebut polisi berjumlah 4 orang. Nah, yang bikin miris, seorang korban adalah anak salah satu tersangka. Anaknya jadi konten untuk dijual ke grup dengan imbalan uang. Sejak grup ini mulai terendus masyarakat, Komdigi memang sudah bergerak cepat dengan memblokir grup itu per 1 Mei 2025. Namun, polisi menyebut grup incest ini sudah eksis sejak Agustus 2024. Oke, ini jadi pertanyaannya, gimana cara pencegahan yang efektif agar grup atau konten yang menyimpang dan meresahkan seperti ini tidak bisa muncul atau dengan kata lain tidak bobol, baru heboh, baru diblokir, baru diusut. Grup-grup yang nyerempet-nyerempet itu sebagian besar itu menggunakan platform yang sebenarnya lingkupnya agak private gitu. Misalkan Facebook, kemudian ada Telegram, kemudian ada WhatsApp dan lain-lain begitu yang memang nggak bisa sembarangan orang masuk kalau bukan anggotanya. Nggak bisa sembarangan sistem untuk open source intelligence, apa namanya, sistem yang digunakan oleh Komdigi untuk melakukan pemantauan media sosial itu bisa masuk begitu. Karena apa? Karena memang private gitu. Karena apa, butuh security, ada pengamanannya sehingga nggak sembarangan bisa masuk. Oke, ternyata mengusutnya tidak semudah klik terus beres. Kalau begitu memang butuh waktu. Pemerintah tetap butuh peran dari masyarakat untuk setidaknya melaporkan jika ada grup atau konten yang serupa. Apalagi belum banyak yang ngeh nih, kalau ternyata tahu tapi nggak lapor, bisa kena pidana. Bukan hanya kesalahan dari pemerintah menurut saya, tapi ada juga kesalahan dari masyarakat begitu yang memang sudah tahu sejak lama atau bahkan mungkin mereka menjadi member tapi tidak melaporkan. Nah, ini menarik ini ketika kemarin yang ditangkap itu adalah admin dan eh, pengguna grup yang aktif gitu. Padahal sebenarnya yang pasif pun juga bisa dikenai pidana. Kenapa? Karena dia tahu tapi dia tidak laporan begitu. Nah, Kominfo itu juga, Komdigi dalam hal ini, menurut saya juga susah kalau bekerja sendirian. Mereka harus mau bekerja sama yang baik begitu dengan stakeholder cyber yang lain, misalkan Badan Siber dan Sandi Negara, kemudian dengan Cybercrime Mabes Polri begitu, dengan komunitas sehingga pengawasannya itu bisa dilakukan dengan maksimal. Yap, sepertinya nggak cukup cuma ngandelin laporan masyarakat. Pemerintah perlu lebih tegas lagi nih kepada platform-platform yang seharusnya ikut bertanggung jawab atas konten negatif yang beredar di platformnya. Menegakkan aturan kepada platform dalam hal ini penyelenggara sistem elektronik begitu yang mereka sudah mendaftarkan platformnya ke negara kita melalui Komdigi begitu. Harusnya platform itu juga bertanggung jawab untuk mengetahui apakah di platformnya itu digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini begitu untuk membuat konten-konten, membuat grup yang negatif. Nah, ini kan kesannya kan platform juga diem-dieman aja begitu. Padahal mereka juga harusnya bertanggung jawab. Karena apa? Karena platform wajib hukumnya menjaga agar regulasi yang ada di Indonesia itu ditegakkan di platform mereka. Kan kita lihat ini ternyata grup yang dibikin oleh orang-orang ini banyak melakukan pelanggaran pidana gitu. Ada Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1, kemudian ada Undang-Undang pornografi, ada Undang-Undang KUHP dan lain-lain begitu yang
sebenarnya platform bertanggung jawab untuk menjaga gitu agar platformnya tidak digunakan orang-orang untuk membuat kegaduhan di Indonesia. Ini kalau di luar negeri udah kena denda besar nih Facebook ini. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komdigi yang menjaga ruang digital sudah mendesak platform digital untuk aktif bekerja sama jika ada konten yang bertentangan dengan norma yang berlaku di Indonesia. Ya, jejak digital nggak bisa hilang. Gimana caranya? Jangan tunggu ada korban, baru hukum bertindak kemudian. Mereka yang jadi korban di ranah digital harus terus menanggung beban psikologis dan sosial. Gimana menurut kamu? Yuk kita lanjut diskusi di kolom komentar.